Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Andiani dengan NIM 0450555662 dari UPPJJ Universitas Terbuka Serang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah 1, Logika. Pada Bapak dosen Putra Hidayat MPSI, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaannya. Term maupun konsep banyak sekali macam-macamnya. Demikian juga pembagiannya, yakni term menurut denotasinya, term menurut predikamen, dan term menurut predikabel. Term berdasarkan denotasinya dapat dibedakan menjadi term yang bersifat umum disebut term umum, dan term yang bersifat khusus disebut dengan term khusus. Term umum yaitu mencakup keseluruhan yang ditunjuk tiada terkecualinya. Contohnya semua bilangan. Term khusus hanya bisa menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Contohnya bilangan ganjil. Selanjutnya, term berdasarkan predikamen ialah cara beradanya sesuatu dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan ingin mengetahui lebih dalam lagi. Maka, pertama yang perlu ditempuh ialah mengadakan penguraian secara kategori. Hal ini merupakan proses penalaran yang pertama-tama ke arah pembentukan konsep dan pengertian yang lengkap. Contohnya, bagaimana keadaannya atau apa yang dikenakannya. Dan term yang berdasarkan predikabel yang dimaksudkan yaitu cara menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Contohnya, Aristoteles manusia, Aristoteles hewan, Aristoteles berakal. Dalam konteks tersebut, Aristoteles predikamen substansi, yakni manusia, hewan, dan berakal. Yang kedua, menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir dan bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya itu tidak sah. Sesat pikir terbagi menjadi 3 macam, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terkait sesat pikir verbal. Misalnya, semua makhluk di dunia pasti mati. Dan kecoa, ini makhluk yang ada di dunia, kecoa pasti mati. Selanjutnya, bagaimana agar kita tidak terjerumus dalam sesat pikir atau keliru, yaitu memahami perbedaan antara kolerasi dan sebab akibat, menggunakan data dan bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan, dan berpikir kritis dalam mengevaluasi hubungan antara peristiwa atau faktor yang diberikan dalam soal dan pernyataan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.